Halo adik-adik, setelah tadi aku bikin video tentang dinosaurus, sekarang kita belajar tentang planet yuk. Kita kenalan dulu tentang planet ya. Di buku ini ada pertanyaan, nah ini, what is a planet? Apakah sebuah planet itu? Jadi di sini dijelaskan bahwa, nah ini, a planet is a world that travels around or orbits a star. Jadi sebuah planet adalah sebuah dunia yang mengelilingi atau mengorbit sebuah bintang. Our planet, the Earth, orbits a star which we call the sun. Jadi planet kita yang namanya Bumi itu mengorbit atau mengitari sebuah bintang yang kita sebut dengan matahari. Jadi sun itu matahari. Both the sun and the earth are part of the solar system. Jadi kedua matahari, baik matahari maupun bumi adalah bagian dari sistem solar. Sistem solar kita atau sistem galaksi kita, ada yang tahu nggak namanya? Ya, galaksi Bima Sakti namanya solar system kita. Terus selanjutnya ini bisa kita lihat ya, tuh ada planet-planet, ada gambar planet. Kalian tahu nggak ada berapa banyak planet yang ada di galaksi Bima Sakti? Coba kita lihat dulu ya. Dari yang pertama, nah ini ada yang paling pinggir sini, kiri, sebelah kiri ini namanya Sun. Sun itu matahari. Jadi matahari itu bukan planet, tapi bintang, a star. Sun is a name of a star. Matahari adalah sebuah nama bintang. Kemudian lanjut ke planet-planet yang mengitari matahari. Jadi pertama itu yang paling dekat sama matahari ada yang namanya planet Mercury. Mercury ini bahasa Indonesianya itu Merkurius. Jadi ini Merkurius di letaknya paling dekat dengan matahari. Kemudian planet yang kedua terdekat dari matahari itu Venus. Planet Venus. Kemudian setelah Venus ada planet kita namanya Earth, bumi. Nah, ini ada Moon. Moon itu bulan. Jadi bulan adalah bulan yang mengitari bumi. Yang mengitari bumi itu namanya Moon. Terus setelah Earth ada lagi planet namanya Mars. Mars itu dia nggak punya bulan, jadi nggak ada yang ngitarin dia. Dia cuma planet aja. Kalau bumi kan punya bulan. Kemudian ini yang kecil-kecil. Ya, yang di titik-titik dekat ini, dekat planet Mars ini namanya asteroids. Nah, asteroids ini ada nggak ya penjelasannya di sini asteroid? Coba. Ada planets. Kayaknya nggak ada deh. Nanti kita cari ya penjelasan asteroids itu. Jadi kayak semacam mungkin kalau di bumi itu kayak bebatuan, batu-batu kerikil kecil gitu. Nah, asteroids ini mungkin seperti itu ya. Terus ada lagi setelah planet Mars ini yang besar, namanya planetnya Jupiter. Aduh, nggak kelihatan ya. Oke, Jupiter. Nah, Jupiter ini punya beberapa bulan. Yang pertama ini namanya Callisto. Kemudian ada Europa. Ada lagi Io. Ini I ya, huruf I bukan L. Io. Terus yang terakhir ada Ganymede. Nah, ini planet Jupiter yang punya 4 bulan. Kemudian sebelahnya Jupiter ada lagi ini yang terkenal dengan cincinnya, yaitu Saturn. Planet Saturnus itu punya satu bulan namanya Titan. Jadi dia ada Titan yang kecil ini, jadi kecil. Oke, sebelah Saturn ini juga ada cincinnya, kelihatan ya, tapi kalau yang ini cincinnya horizontal, yang ini cincinnya bentuknya vertikal gitu, namanya Uranus, planet Uranus. Nah, sebelah Uranus ini ada Neptune. Oh ya, Uranus ini juga nggak punya bulan ya, jadi dia cuma planet aja. Terus Neptune itu Neptunus. Nah, yang terakhir yang kecil banget ini yang paling ujung namanya Pluto. Pluto itu punya 3 bulan, Smiley, Carla, sama Charon atau Karen gitu ya bacanya ya. Nah, ini jadi nama-nama planet
yang ada di solar system kita, yaitu planet-planet yang mengitari matahari. Oke, terus ini ada pertanyaan menarik nih. How old is the Earth? Berapa umur bumi? Ada yang tahu nggak umur bumi berapa? Coba kita baca jawabannya ya. A scientist think that the universe began that 14 billion years ago. Ini ada laler. Oke. Jadi how old is the Earth? A scientist think that the universe began then 14 billion years ago. Scientist atau ilmuwan berpikir bahwa dunia ini terbentuk sekitar 14 miliar tahun yang lalu. The Earth and the rest of the solar system are much younger, more than 4 billion years old. Jadi, kalau bumi sama solar system yang lain itu umurnya lebih muda, sekitar ya lebih dari 4 miliar tahun umurnya. Udah tua juga ya. Oke. Terus di sini kita lihat lagi ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Mari kita cari. Oke, ini ada ini. Itu ada huruf Q itu question, A itu answer. Jadi pertanyaannya, questionnya, why do we have day and night? Kenapa kita punya siang dan malam? Jawabannya atau answernya, the earth gets light and heat from the sun. Jadi bumi mendapatkan cahaya dan panas dari matahari. As the earth travels around the sun, it also spins on its own axis, an imaginary line joining the North Pole, the center of the earth, and the South Pole. Jadi ketika bumi itu mengelilingi matahari, bumi juga mengelilingi sumbunya. Jadi selain bumi itu mengelilingi matahari, bumi juga berputar mengelilingi sumbunya atau axis itu sumbu bumi itu an imaginary line. Jadi sebuah garis jadi imaginary line joining the North Pole, the center of the Earth, and the South Pole. Jadi ada garis yang menghubungkan antara kutub utara, terus pusat bumi, dan kutub selatan. Jadi adik-adik pernah tahu gangsing kan? Pernah lihat permainan gangsing? Jadi gangsing itu kan muter, ada pakunya ya di tengahnya itu. Jadi kayak gitu planet bumi. Jadi dia muter, punya sumbu di tengahnya, kayak gangsing itu paku ya sumbunya. Jadi muter itu, paku itu menghubungkan antara gangsing bagian atas, tengah, dan bawah, sama kayak bumi. Jadi punya aksis, ada sumbunya, menghubungkan kutub utara, terus pusat bumi dan kutub selatan. Okay. When your part of the earth is facing the sun, you have the daylight. Jadi ketika bagian bumi itu menghadap matahari, itu kita namakan siang hari, daylight. When it turns away, darkness falls. Ketika permukaan bumi itu menjauhi matahari, jadi yang tidak terkena sinar matahari itu gelap, kita sebut malam. Jadi kalau misalnya siang itu berarti permukaan bumi yang menghadap matahari, jadi kena cahaya matahari. Nah kalau yang sebaliknya, yang nggak menghadap matahari itu gelap, jadi disebutnya malam gitu. Jadi karena bumi ini muter dan kadang ada bagian yang menghadap matahari, ada bagian yang membelakangi matahari. Nah kalau bagian yang menghadap matahari itu dinamakan daylight atau siang hari. Kalau yang membelakangi matahari itu disebut night atau malam hari gitu. Terus apalagi ya pertanyaannya ya yang menarik. Kita coba ke halaman selanjutnya. Ini pertanyaannya. What is the earth made of? Terbuat dari apakah bumi itu? Nah, adik-adik kalian tahu nggak terbuat dari apa? Coba kita lihat jawabannya. No one has dug down deep enough to be certain, but we think that it is made of layers of rock and metal. Jadi tidak pernah ada seorang pun yang menggali sampai dalam banget untuk
tahu sebenarnya bumi ini terbuat dari apa sih. Tapi kita bisa berpikir bahwa bumi itu terdiri dari lapisan batu dan metal. Rock itu batu, metal itu logam. Seperti ini gambarnya. Jadi kalau bumi dibelah istilahnya gitu, dilihat dalamnya itu ada inner core, ada inti dalam bumi, ada outer core, lapisan inti luar bumi. Di sini ada apa nih bacanya? Mantle itu mantel bumi. Terus ada crust ini yang paling pinggir, yang paling luar, lapisan paling luar. Jadi bisa dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 lapisan bumi. Ada inner core yang paling dalam, inti dalam, outer core, inti luar, mantle atau mantel. Mantel itu kayak kalau kita hujanan gitu ya, kita kan dilapisin mantel gitu. Nah, ini lapisan luar. Terus terakhir ada crust itu adalah lapisan terluar bumi gitu. Terus nih ada pertanyaan bagus nih, what is inside the earth? Ada apa sih di dalam bumi? Jawabannya, there are 4 main layers. Ada 4 lapisan utama. The outer one is a layer of solid rock called the crust. Jadi lapisan yang luar ini layer atau lapisan luar ini namanya crust. Crust ini terdiri dari solid rock called the crust. Solid rock itu adalah bebatuan yang solid, bebatuan keras. Bebatuan keras dinamakan crust. Terus below this is the mantle. Di bawah crust itu ada yang namanya mantle. This is solid at the top, but deeper down it is so hot that the rocks have melted. Oke, jadi di bagian mantle ini dia keras di bagian atas, solid at the top, but deeper down. Tapi kalau ke dalam, lebih dalam lagi, it is so hot. Lapisan ini sangat panas. That the rocks have melted. Jadi karena saking panasnya, bebatuan yang ada di dalamnya ini meleleh. Gitu. Jadi ya kita bisa lihat ini mantle ini warnanya kemerahan. Mungkin karena saking panasnya bebatuan yang ada di bagian mantle ini meleleh gitu. Terus lagi, next is the outer core. Nah yang ini, the outer core made of hot liquid metal, terbuat dari logam cair yang panas. Metal itu logam, liquid itu cair, hot itu panas. Jadi ini terbuat dari logam yang panas banget. Jadi dia logam cair. At the center is the inner core, which is solid metal. Nah, yang terakhir, inti dalam bumi itu isinya adalah logam keras. Logam keras, tapi di sini nggak dijelaskan ya jenis logamnya tuh apa. Misalnya apa besi atau aluminium atau apa gitu. Ini nggak dijelaskan ya. Nah, terus ini ada pertanyaan. Nah, ini menarik nih. Tuh, adik-adik udah belajar magnet bumi belum? Coba kita baca ya. Is the earth magnetic? Apakah bumi itu bersifat magnet atau magnetis? Jawabannya yes, iya. Jadi the earth acts as though it has a huge power magnet inside it with a magnetic field and north and south pole. South poles maksudnya. Jadi bumi ini seperti punya magnet yang besar sekali. Magnet bar itu yang besar. Pernah lihat magnet yang batangan gitu nggak? Nah, kayak gitu contohnya. Tapi dia besar sekali. With a magnetic field. Jadi ada wilayah magnetis dan ada kutub utara dan selatan. North and South Pole. Jadi bumi itu ada medan magnetnya. Ini magnetic field. Terus ada kutub utara, ada kutub selatan. Terus jelasin lagi, a compass needle points to the north magnetic pole. Jadi jarum kompas itu menunjuk ke arah utara. The Earth's magnetic field stretches thousands of miles into space. Jadi medan magnet bumi stretch itu menyebar gitu. Kayak melar, stretch atau celana stretch gitu kan ya. Jadi dia melar sampai ribuan miles ke
luar angkasa. Wow, jadi bumi ini, medan magnet bumi ini sampai keluar angkasa gitu katanya. Oke, nah ini ada pertanyaan. What is soil made of? Terbuat dari apakah tanah itu? Soil itu tanah ya. There are many types of soil. Ada banyak tipe tanah. They are all made of a mixture of pieces of rock, living particles, dead plant, and animal material, air, and water. Oke, ada banyak tipe tanah. Mereka semua terbuat dari campuran, ada campuran bebatuan, terus ada partikel hidup. Partikel hidup itu seperti apa ya? Mungkin kayak apa sih? Kayak binatang-binatang yang kecil gitu. Dia hidup. Terus dead plant, tanaman mati, dan animal material, dan material hewan. Air and water, udara dan air. Nah, jadi ini apa yang membentuk tanah itu ada batu, bebatuan, ada partikel hidup, ada apa tanaman mati, ada bagian dari hewan, terus ada udara dan air. Nah, ini ada jenis-jenis batu. Granite, batu granit. Ini ada sandstone. Sandstone batu pasir, bebatuan pasir. Marble, nah ini marble ini bagus nih, ada kayak apa sih yang buat ubin itu keramik, marble, tapi dia lebih bagus ya daripada keramik. Ini jenis-jenis bebatuan gitu. Terus ada banyak lagi pertanyaan di sini. Oh iya, ini ada gambar 100 million years ago. Jadi 180 tahun yang lalu bumi bentuknya kayak gini permukaannya. Terus berubah lagi 100 million years ago, dia berubah ya 150 juta tahun. Yang tadinya ini bersatu, tiba-tiba misah. Ini juga misah. Terus ada 65 million years ago, 65 juta tahun yang lalu. Nah, mulai berpisah nih, ada terbentuk benua-benua. Tadi benua-benuanya nyatu. Nah, yang sekarang ini yang paling bawah. Udah ada benua Amerika, terus ada Eropa, Asia, ada Australia, Afrika. Ini bentuk bumi, bentuk permukaan bumi yang sekarang. Ini nih, daerah kita kan udah berapa kali kena gempa ya. Coba kita baca. Ini ada pertanyaan, what makes earthquakes happen? Apa yang menyebabkan terjadinya gempa? Jawabannya, earthquakes occur when rocks move along faults or cracks in the earth's outer layers. Jadi dijelaskan bahwa gempa terjadi karena bebatuan yang bergerak atau pecah, retak di bagian outer layers. Nah, di bagian layer luar ini, lapisan luar bumi itu ada bebatuan yang bergerak. Jadi terbentuklah atau terjadilah gempa bumi gitu. Terus lanjut ya, severe earthquakes happen when plates move past each other or toward each other. Kalau severe earthquakes itu gempa bumi yang besar. Happen, terjadi when plates, ketika plat bumi itu move past each other. Jadi permukaan bumi itu bergerak melewati satu sama lain. Misalnya kutub utara terlalu jauh. Misalnya benua Asia itu bertabrakan melalui benua Eropa gitu. Nah, itu karena pergerakan yang cepat menimbulkan gempa gitu, or toward each other, atau saling berbenturan gitu ya. The rocks at the edges of the plates rub together, making the ground shake. Jadi bebatuan yang di ujung plates, di ujung lempengan benua, ini kan ada benua-benua ya. Nah, di ujung lempengan itu dia bertabrakan, bergesekan, rub together, making the ground shake. Jadi permukaan buminya bergetar. Nah, itu namanya earthquake atau gempa. Sometimes the plates stick for a while and pressure builds up. Kadang-kadang
plat bumi atau permukaan bumi, stick itu nempel. Nah, for a while, nempel sebentar, and pressure builds up. Itu terjadi tekanan. Then they break free suddenly, causing a huge earthquake. Terus setelah ada tekanan itu, tiba-tiba mereka pecah gitu, atau berpisah, retak tiba-tiba gitu, secara tiba-tiba. Jadi tadinya nempel kan kayak gini contohnya. Nah ini kan nempel ya, terus tiba-tiba jreng, berpisah kayak gini. Ini misah. Nah ini yang tadinya nempel terus misah, akhirnya menyebabkan terjadinya gempa bumi gitu. Oke, kita lihat di halaman selanjutnya ini tentang oceans atau lautan. Oke, kayaknya kita tutup dulu sampai sini ya. Nanti di video selanjutnya baru kita bicara tentang laut. Terima kasih adik-adik, selamat belajar.